Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah Surah Babul Jannah dan warga komplek Dinasti Indah yang kami muliakan dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur, selalu berterima kasih kehadirat Allah atas segala nikmatnya. Kita diberikan kesehatan, kekuatan, termasuk kesempatan kita sudah sempat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan seluruh amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita memanfaatkan waktu kita pada akhir pekan ini seperti biasa hari Ahad subuh. Tema pembahasan kita pagi hari ini tentang salah satu etika dalam Islam itu adalah memuliakan tempat-tempat yang terhormat di sisi Allah. Jadi ada tempat-tempat yang memang baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi bagian dari yang wajib, ya, patut dan senantiasa kita diperintahkan untuk menghormatinya, ya, sebagai bagian dari ajaran Islam. Salah satu ayat yang menegaskan dalam Al-Quran yaitu pada surah Al-Hajj, ya, surah Al-Hajj ini ayat 30 dan di 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Ya, dalam ayat yang lain, wa may yu'azzim sya'airallah. Ya, jadi artinya barang siapa yang menghormati, mengagungkan, yu'azzim, hurmatillahi. Hurmatillahi ini artinya sesuatu yang terhormat di sisi Allah. Wa khairul lahu 'inda rabbih. Maka baginya itulah yang terbaik, 'inda rabbih, di sisi Tuhannya. Ya. Artinya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah penegasan tentang pahalanya, ya, dampaknya kalau kita menghormati sesuatu yang terhormat di sisi Allah, maka kita berarti melakukan atau mendapatkan yang terbaik di sisi Allah. Jadi disebutkan mendapat terbaik di sisi Allah itu hakikatnya adalah perintah, ya. Jadi memahami teks-teks agama ini, baik Al-Quran maupun hadis, walaupun di dalam ayat itu tidak ada perintah secara langsung dengan mengatakan laksanakanlah, ya, tidak disebutkan, tetapi menyampaikan kalimat berita, tapi bagian akhirnya disebutkan akan mendapatkan pahala seperti ini. Nah, itu artinya perintah, ya, perintah untuk mendapatkan kebaikan. Nah, jadi sesuatu yang terhormat di sisi Allah, maka bagi kita seorang muslim, kita juga harus ikut memuliakannya. Nah, di ayat yang lain, ayat sama juga surah Al-Hajj ayat 32, nah, itu dikatakan wa may yu'azzim sya'airallahi, ya. Jadi barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu. Jadi sesuatu yang diharamkan artinya sesuatu yang dimuliakan. Kenapa? Karena saking dimuliakannya oleh Allah, maka
dilarang atau diharamkan kita melakukan sesuatu yang bisa merusak. Itu maknanya. Begitu juga syiar-syiar Allah. Ya, syiar-syiar Allah ini artinya syiar itu kan artinya tanda ya. Artinya dengan melakukan itu tandanya bahwa kita menghargai agama. Menghargai agama berarti menghargai Allah. Menghargai Allah berarti menghargai Rasulullah, menghormatinya. Nah, itu yang dimaksud. Nah, ini ayat pada hakikatnya ini berkaitan dengan persoalan ibadah haji. Ya. Jadi hampir seluruh ulama tafsir menjelaskan bahwa syiar-syiar Allah atau sesuatu yang diharamkan atau yang terhormat di sisi Allah itu adalah Masjidil Haram. Kenapa? Karena di Masjidil Haram itulah prosesi pelaksanaan ibadah haji. Gitu. Maka apa yang ada di dalam Masjidil Haram adalah sesuatu yang terhormat di sisi Allah yang mesti kita muliakan. Jadi tidak boleh kita sembarang melakukan sesuatu sebagaimana kita melakukan pada tempat-tempat yang lain pada umumnya. Itu yang dimaksud. Termasuklah Ka'bah. Karena itu berada di dalam Masjidil Haram dan disitulah tempat manasik ibadah haji. Begitu juga tempat-tempat sa'i, begitu juga tempat-tempat melontar jamrah, begitu juga tempat wukuf di Arafah. Walaupun di Arafah ini dan di Mina, di Musdalifah, ketika bukan pada masa-masa haji itu kan dia lapang ya. Jadi seperti tempat-tempat biasa. Tapi secara hakikat berdasarkan ayat ini itu tetap kita menghargai, menghormati sebagai tempat yang dimuliakan di sisi Allah. Itu sebenarnya yang dimaksud di dalam ayat ini secara tekstual. Tetapi oleh para ulama bahwa makna ayat ini bukan hanya terkhusus pada prosesi di mana kita melaksanakan ibadah haji sebagai amalan yang utama dalam agama. Akan tetapi mencakup seluruh tempat di mana tempat itu kita melaksanakan kemuliaan dalam artian tempat di mana kita beribadah kepada Allah. Nah, sehingga salah satu makna di dalam ayat ini adalah mengagungkan tempat yang mulia antara lain termasuklah masjid. Nah, jadi memperlakukan masjid itu bagian dari perintah agama sebagai tempat yang mulia dan dimuliakan oleh Allah. Maka memandang masjid tidak boleh memandang seperti melihat pada gedung-gedung yang lain. Ya, walaupun secara fisik, ya, bahkan secara fisik bangunan yang lain itu lebih megah, tetapi tidak boleh kita memandang bahwa gedung itu yang lainnya itu lebih mulia daripada masjid, walaupun secara fisiknya lebih indah, lebih hebat, lebih bagus, itu enggak. Tetap masjid walaupun sangat sederhana bangunannya, walaupun kecil, tetapi disebut sebagai masjid tempat beribadah adalah tempat yang mulia, dan kita bagi umat Islam itu tetap harus memperlakukan sebagai tempat yang suci dan mulia. Itu yang dimaksud oleh ayat ini. Nah, inilah bagian dari etika di dalam agama. Ya. Maka di beberapa tempat itu masjid tetap diberikan semacam aturan etika dalam masjid. Tidak boleh bermain-main di dalam seperti bermain-main di sekolahan, di TK dan seterusnya, tapi ada aturannya karena di situ orang tempat melaksanakan ibadah. Itu salah satu maknanya. Yang kedua, ada juga ayat yang berkaitan secara umum, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ya. Ini surah Muhammad, ya, surah Muhammad ayat ke-7. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in tansurullaha yansurkum, jika kalian menolong Allah, yansurkum, Allah pasti akan menolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan Allah akan ya memperkuat
mengokohkan, meneguhkan aqdamakum, ya, kedudukanmu. Aqdam itu artinya telapak kaki kita, artinya pendirian kita. Ya. Apa yang dimaksud dengan menolong Allah? Ya, menolong Allah itu adalah ya yang suruh intan surullah, maksudnya fi dinihi, yaitu menolong agama Allah. Ya, jadi kalau kita ikut dalam membantu proses sehingga pelaksanaan agama Allah berlangsung di muka bumi ini menjadi mudah, gampang dan lancar, maka itu artinya kita menolong Allah. Ya, jadi menolong agama Allah adalah menolong sehingga ikut, ya, sehingga proses pelaksanaan ajaran-ajaran Allah, ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa berlangsung dengan baik. Itulah yang dimaksud, itu salah satu maknanya menolong Allah. Maka di dalam hal ini adalah ketika orang ikut membangun masjid, ketika ikut orang merawat masjid, ketika orang ikut membantu sehingga masjid itu tetap terpelihara, terawat dengan baik, maka itu juga termasuk menolong agama Allah sebagai tempat yang mulia dan dimuliakan di sisi Allah. Yang surkum, yakinlah dan pasti Allah akan menolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, Allah akan membuat hati kita ini untuk kokoh, teguh di dalam menghadapi berbagai macam tantangan hidup. Nah, itu keyakinan. Jadi agama ini, ayat ini kita jadikan sebagai prinsip dalam hidup bahwa tidak pernah sekecil apapun ikhtiar kita, usaha kita menolong, ya, dakwah, menolong pendidikan, menolong seluruh dalam kegiatan-kegiatan keagamaan dalam rangka tegaknya agama Allah ini tidak ada yang sia-sia. Allah pasti akan menolong kita di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Ada satu hadis dalam Sahih Bukhari, tidak ada di sini, tapi saya masih selalu ingat. Ada di bagian-bagian lain dari kitab ini. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari, ada dalam Sahih Bukhari, bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi dulu di Madinah, di Masjid Nabawi itu di Madinah, ada seorang perempuan yang setiap datang ke masjid itu selalu menyapu, membersihkan. Ya. Kalau bahasa hari ini namanya cleaning service. Cleaning service. Apa namanya? Marbot. Betul. Itu marbot atau pengurus masjid. Tapi ini memang kerjanya, ini perempuan. Bahkan dalam riwayat yang saya pernah dengar, saya baca itu, kalau dalam hadis itu kan dikatakan perempuan yang mohon maaf ya, karena di Nabi menyebutkan warnanya, warna kulitnya itu orang hitam. Ada menyebutkan orang yang sudah tua. Tapi setiap masuk masjid, dia bersihkan masjid, dia nyapu. Nah, dan itu selalu dilihat oleh Rasulullah SAW. Jadi setiap Nabi datang, selalu melihat perempuan itu menyapu masjid. Lalu suatu saat, begitu Nabi datang lagi, tidak kelihatan perempuan itu, tidak nampak. Lalu Nabi nanya kepada para jamaah, mana perempuan yang biasa menyapu masjid itu? Tidak kelihatan. Ya, apa dia sakit atau apalah? Mungkin ada sesuatu lain. Kenapa tidak kelihatan? Kata jamaah, di antara jamaah, oh itu sudah wafat beberapa waktu yang lalu. Rasulullah lalu katakan, apalah adzantumuni? Kata beliau, mengapa kalian tidak memberitahu kepada aku berita wafatnya? Kenapa saya tidak dikasih tahu? Kalau saya diberitahu, mungkin saya bisa pergi jenguk, melayat atau jenazahnya. Lalu para sahabat ini dalam hadis itu dikatakan
ka'annahum sa'garu. Ya, maksudnya jamaah itu, masyarakat di sekitar itu tidak memberitahu tentang berita wafatnya perempuan ini karena dipandang enteng, dianggap remeh. Ya, maksudnya itu ngapain orang-orang seperti ini, kan bukan orang penting. Sementara Rasulullah ini kan orang yang katakan Rasulullah kepala negara, ngapain hanya perempuan tua yang hitam warna kulitnya seperti itu diberitahu wafatnya kepada baginda. Itu kira-kira gitulah itu. Rasulullah tersinggung. Rasulullah tersinggung. Kenapa tersinggung? Karena memandang enteng orang yang justru sangat produktif dan selalu memperhatikan masjid. Itu membuat Nabi tersinggung. Lalu bilang, sini dulu. Ini bahasanya ya. Kata beliau, dan dulu di ala kaburnya, tunjukkan kepadaku di mana kuburan perempuan itu. Lalu sahabat ini karena mendengar Nabi mengatakan begitu, bergegaslah, diarahkanlah, dituntunlah Rasulullah SAW ke tempat di mana perempuan itu dikuburkan, diantarkan sampai di kuburan perempuan itu. Rasulullah SAW fasalla alaiha, Nabi itu salat di atas kuburan perempuan itu. Tapi salat yang dimaksud di sini, penjelasan para ulama itu adalah salat gaib. Ya, salat gaib. Artinya salat jenazah tapi secara gaib karena tidak ada lagi jenazahnya di situ. Nah, jadi bahkan dalam hadis itu bahwa salatnya Rasulullah SAW di kuburan itu, innallaha yunawwiru, Allah Subhanahu wa taala memberikan penerangan ya di api ahli kubur, di semua kuburan di mana di situ, disebabkan karena salatnya, doanya Rasulullah di atas kuburan perempuan itu. Jadi coba bayangkan, Rasulullah secara khusus mendatangi perempuan ini dan beliau marah, tersinggung dan marah karena perempuan ini dipandang enteng oleh orang lain. Pertama yang saya masukkan ini karena dalam pembahasan kita hari ini adalah tuntunan bagaimana menghargai, menghormati tempat-tempat atau orang yang terhormat di sisi Allah, termasuk dalam masjid. Nah, perempuan ini sangat menghargai masjid, tidak boleh ada kotoran dia bersihkan. Itu yang dimaksud. Tapi orang ini malah dipandang enteng. Bagaimana tidak tersinggung? Nah, jadi salah satu ciri orang yang dicintai, disenangi oleh Rasulullah itu adalah orang yang selalu memberi perhatian kepada masjid. Maka sungguh berbahagialah orang yang bisa menyempatkan waktunya untuk merawat dan memelihara masjid. Jadi pengurus masjid itu adalah termasuk pekerjaan yang mulia, ya. Walaupun tidak ada gajinya, tapi Allah yang menggaji itu dunia akhirat. Ya. Karena ini ayatnya yang tadi, intan surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum. Yang kedua, dalam hadisnya itu, dengan Nabi salat di atas itu menandakan sebuah penghargaan secara khusus. Kalau baca dalam sejarah, banyak sahabat Rasulullah wafat tapi tidak disalatkan langsung oleh Rasulullah, apalagi salat gaib. Itu menunjukkan Rasulullah betul-betul ada kepedulian secara khusus. Yang ketiga, ketika Nabi salat di situ tuh, yang diterangi kuburnya bukan cuma perempuan itu, tapi seluruh kuburan yang ada di tempat itu menjadi terang benderang karena doanya Rasulullah. Itu biasnya itu. Jadi jangan dipandang enteng. Ya, tapi ya itulah kita, karena kita tidak melihat. Ya, jadi efek dan dampak doa ini karena tidak kelihatan sehingga orang tidak terlalu percaya. Tetapi dengan agama yang membuat kita yakin, kita harus yakin dengan pasti bahwa tidak ada sependek doa pun di dalam untuk orang dalam ahli kubur itu yang tidak bermanfaat. Itu tidak bermanfaat. Maka ketika seorang anak datang ke kuburan orang tuanya dan di situ baca doa, itu seperti membawa lampu yang terang benderang. Itulah anak yang saleh itu. Ya,
Jangan cuma datang di kuburan selfie-selfie, nggak ada baca doa. Itu kan lagi musim selfie-selfie itu ya, baru di-upload. Saya udah siaran kuburan orang tua ini. Padahal doa itu yang sangat itu. Ini masuk ya apa? Yang tadi saya bacakan hadisnya itu luar biasa manfaatnya. Cuma kadang-kadang ya itulah, karena ada juga orang yang tidak mau ziarah kubur ya. Tapi ya kita sampaikan ini apa adanya sebagai bagian dari apa yang tercakup dalam ayat ini, bahwa menolong Allah itu adalah menolong agama Allah dalam arti ikut berpartisipasi dalam supaya proses agama Allah ini bisa berjalan dan tegak ya, termasuk diantaranya adalah masjid. Yang khususnya tadi kasus perempuan ini yang umurnya sudah lanjut usia tapi tetap kepeduliannya sangat tinggi. Apalagi yang kita ya gitu, yang masih umur produktif lah, kira-kira gitu loh. Satu. Yang kedua, dalam kitab ini juga menjelaskan tentang arah kiblat. Ya, ini ada kasusnya ini. Ada kasusnya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ini diriwayatkan dari Anas ibnu Malik, anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ra'a nukhamatan fil kiblati, fashakka dzalika alaihi hatta ruya fi wajhihi, faqama fahakkahu biyadihi. Ini hadis muttafaq alaihi. Diriwayatkan dari sahabat Nabi radhiyallahu anhu yang bernama Anas radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melihat nukhamatan fil kiblah. Nukhamatin artinya ludah. Nah, ada juga menyebutkan apa namanya yang keluar dari hidung ini, ingus ya. Jadi Nabi itu katakanlah ini kiblat. Ini kan arah kiblat ini masjid ada kiblat. Dalam riwayat lain di dinding pijidar. Jadi ada orang mengeluarkan ingusnya itu sampai nempel di dinding atau di depan arah kiblat ini. Ada katakan ludah. Nabi melihatnya begitu. Fasakka dzalika ala tadut wajhi. Jadi begitu Nabi melihat ada kotoran, ini saya bukan najis. Ya, tapi secara naluri manusiawi itu masuk kotoran. Itu di raut wajah Rasul itu berubah, menunjukkan bahwa Rasul itu marah. Tuh. Jadi lalu Rasulullah mengambil kayu tongkat, diam itu di apa namanya ini dikikis supaya hilang itu. Yang kedua juga begitu dikikis sabar ditimbun dengan, tidak boleh ada semacam kotoran yang ada di bagian arah kiblat tempat di mana kita sholat. Ya, faqama fahakkahu biyadi. Lalu Nabi berdiri. Jadi Nabi melihat pada posisi dalam sedang duduk. Lalu Nabi berdiri mencari kayu tongkat untuk mengikisnya dengan menggunakan tangannya. Setelah itu beliau bersabda. Kalau tempat lain ini Nabi naik di atas mimbar lalu bersabda, ya ayuhan nasu, wahai kalian, wahai manusia. Tapi sini tidak dikatakan inna hadakum idza qama fi sholati ya fa innahu yunaji rabbahu wa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah. Ya. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian idza qama fi sholati, kalau dia apabila dia sedang dalam salat, sedang berdiri dalam salatnya, fa innahu yunaji rabbahu, maka hakikatnya dia lagi sedang berdialog, sedang berbisik-bisik berdialog langsung dengan Tuhannya. Ya. Wa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah, dan Tuhannya itu adalah berada antara dirinya dengan kiblat. Jadi kiblat di sini macam inilah nih. Jadi kiblat atau kita sholat di sini kiblat. Nah itu karena kita sedang berdialog. Pada posisi itu Allah sedang bersama kita, berdialog dengan kita. Tapi jangan dimana secara fisik bahwa ada di situ, ya. Fala yabuzukanna ahadukum qibalal qiblah, maka janganlah kalian meludah ya di arah kiblat. Jadi tidak boleh meludah ke arah kiblat, karena kiblat ini termasuk tempat-tempat hurmatillah, tempat yang mulia, tempat yang terhormat di sisi Allah, termasuk syiar min sya'airillah yang tadi kita bahas dalam ayat itu. Itu tidak boleh ya.
Walakin yang boleh, akan tapi boleh meludah ayasari hanya sebelah kirinya. Nah, itu sebelah kiri. Tahta kadami, atau meludah sebelah itu tempat di bawah kakinya itu. Jadi kalau meludah itu usahakan sudah itu baru timbung di bawah telapak kaki itu boleh. Ya. Summa akhadha taraf ridaihi, ya kemudian mengambillah ujung-ujung pakaiannya. Ya ini kalau guru-guru kami dulu itu dan orang-orang tua kita para ulama, ya kalau lagi, tapi ini kalau lagi sedang sholat ya itu boleh. Jadi zaman dulu kalau dalam hadis ini kan zaman dulu itu di dalam masjid itu kan masih pasir ya. Jadi kalau orang itu berwudu ada sebaunya, ya apa meludah ada semaunya itu. Ya kalau pas lagi sholat ludah dari yang mulutnya itu tidak bisa ditahan, mungkin karena penuh mau tidak mau ya kan dikeluarkan, itu boleh karena pasir. Jadi setelah itu digerakkan kakinya untuk menimbun, tidak kelihatan. Tapi kalau sekarang jangan, apalagi ini ada karpet, ada kerannya, ada karpet, maka itu dilarang. Maka caranya gimana? Ambil ujung kain, nah, macam inilah kalau orang baju kita kan baju apa namanya koko atau diambil ujungnya, nah, itu ludah. Ya, tapi jangan kanan, tidak boleh. Jadi arah kiblat dan arah kanan itu adalah arah yang mulia dan dimuliakan di sisi Allah. Maka kita tetap harus memuliakan arah kiblat, memuliakan arah kanan. Karena di sini ada malaikat yang mencatat kebaikan. Nanti dia tersinggung, kebaikan kita tidak dicatat. Tapi tidak ya. Jadi itu yang boleh adalah sebelah kiri. Nah, kalau sekarang yang dilakukan para ulama, guru-guru kita adalah bawa sapu tangan. Jadi sapu tangan itu boleh, sapu tangan. Nah, sudah itu bungkus, nah, baru dikantongi. Ya, dikantongi. Itu kalau dalam kondisi yang memang tidak bisa lagi kita tahan. Ya, tapi kalau selama bisa menahannya, ya tidak usah meludah. Nanti assalamualaikum, baru keluar meludah. Itu yang sekarang. Tapi zaman dulu ini diceritakan oleh Rasulullah bahwa lagi sedang sholat ada orang meludah seperti itu. Ya, nah yang kita mau sampaikan dalam hadis ini adalah menunjukkan bagaimana di dalam Islam itu memberi perhatian mengenai masalah etika, yaitu menghargai tempat dan waktu, termasuklah arah yang sangat mulia itu arah kiblat. Jadi arah kiblat ini kalau kita di Indonesia kan arah ke barat ya, jadi kiblat itu tidak boleh ya. Jadi kalau di dalam hadis ini yang dilarang ketika sedang sholat ya, ketika sedang sholat. Tapi para ulama memberi penjelasan lebih jauh bahwa baik ketika sedang sholat ataupun di luar sholat, kalau kita mau meludah ya itu sebaiknya jangan meludah ke arah depan, itu tidak bagus. Karena arah depan ini, arah kiblat itu maksudnya itu adalah tempat yang mulia di depan kita. Yang kedua, jangan sebelah kanan tadi itu, ya, jangan sebelah kanan, ya, karena di kanan ini adalah tempat malaikat. Ini dalam hadis yang lain juga ini riwayat Imam Abu Dawud. Ya, kalau dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud itu memang disebutkan ya summa aqbala lan-nas ini fara'an Muhammadan fi qiblatil masjidi, Nabi melihat ludah atau ingus di kiblat masjid, fahakka, lalu beliau mengikis-ngikisnya itu summa aqbala ala nasi mugdaban, beliau menghadap kepada jamaah itu dalam keadaan marah. Itu marah-marah. Dan beliau katakan dalam hadis yang lain ya, orang yang biasa berludah mengeluarkan ludahnya ke arah depan, arah kiblat, maka nanti di akhirat kelak ludahnya itu ludahnya itu kan dikembalikan ke wajah kita. Itu dalam hadis yang lain. Itu tidak boleh ya. Jadi nanti orang yang selalu meludah ke arah depan dan arah kiblat itu, khususnya dalam waktu salat ini, itu ludahnya akan dikembalikan nanti di akhirat kelak dengan cara ditutupi mata kita. Itu namanya enak diludahi di wajah.
Itu bagaimana penghargaan Islam itu terhadap masalah kiblat, ya. Makanya itu kiblat tempat yang mulia. Kalau ulama dulu mencari tempat selalu memperhatikan itu arah itu. Ya. Jangan ke masalahnya. Orang kalau menyembelih ayam, menyembelih kambing, menyembelih hewan, itu disunahkan mengarah kiblat sebagai tempat yang mulia. Ya, supaya keberkahan dari yang kita sembelih itu tetap mengalir kemanfaatannya. Ya, gitu. Nah, di sini katakan, ya. Idza istaqbala al-qiblata fa innama yastaqbilu rabbahu. Ya, karena seseorang di antara kalian apabila menghadap arah kiblat maka sesungguhnya dia sedang menghadap kepada Tuhannya. Itu. Wal malaku ayaminihi, dan juga dan malaikat itu ada di sebelah kanannya. Fala yadpul ayamini, maka janganlah pernah ya meludah ke arah sebelah kanan. Wala fi kiblati, dan jangan meludah sebelah arah kiblat dan kebelah kanan ini depan, dan jangan meludah sebelah kanan karena situ ada malaikat. Jadi kalau kanan ini karena orang salat itu kan selalu menghadap ke depan, maka di situ tempat kiblat, tempat kita berdialog dengan Allah. Itu tidak boleh dirusak, dikotori dengan ludah. Begitu juga arah kanan karena di sini ada malaikat. Wal yabsut ayyasarihi, maka sebaiknya Anda cukup kalau memang harus meludahlah ke arah sebelah kiri atau tahta qadami, atau itu tadi telapak kakinya. Jadi sekali lagi ini kan kadang-kadang ya dianggap sepele karena jarang mungkin dibahasnya, padahal Nabi SAW memberikan tuntunan baik ketika sholat maupun di luar sholat agar hal-hal seperti ini diperhatikan. Sekali lagi ini bagian dari perintah di dalam Al-Quran yang tadi itu, bagaimana kita mengagungkan tempat dan waktu-waktu yang mulia, dan juga bagaimana kita ajaran agama Allah ini bisa ditegakkan walaupun dalam hal yang mungkin orang lain melihat sepele, pada ini adalah bagian etika. Yang kedua, ini menunjukkan bahwa Islam ini adalah agama yang sangat teratur. Dalam hal masalah meludah itu tidak boleh sembarangan. Ya, karena memang meludah ini secara lahiriah itu tidak masuk najis. Ya, tapi hakikatnya adalah sebuah kotoran. Coba tanya para ahli medis, pasti ada dampak buruk yang ditimbulkan dari ludah itu. Ya, kalau bahasa medis kan ada nama bakteri ya, bakteri, dan itu dianggap bisa merusak. Maka kalau itu tempat arah kanan secara spiritual itu adalah tempat di mana kita bermunajat kepada Allah. Tempat di mana kita bermunajat kepada Allah secara spiritualitas yang dalam konteks hari ini itu bisa dibuktikan melalui aura. Itu ada. Jadi kalau arah kiblat itu pasti aura positifnya kuat di situ. Ada energi positif. Begitu juga sebelah kanan. Nah, beda di sini. Beda. Karena tempat yang ini itu Rasulullah SAW. Jadi sekali lagi tempat-tempat yang mulia dan dimuliakan di sisi Allah itu menjadi perintah buat kita untuk juga ikut memuliakannya. Ya, termasuk apalagi masjid. Apalagi kalau masjid yang memang secara khusus disebutkan oleh Rasulullah punya keutamaan. Misalnya Masjidil Haram, dengan penegasan Rasulullah bahwa kalau kita sholat di Masjidil Haram satu kali itu lebih utama daripada 100.000 sholat di tempat lain. Nah, itu lebih apa ya? Lebih diperintahkan lagi secara khusus. Itu. Yang kedua, kalau orang sholat di Masjid Nabawi di Madinah satu kali itu jauh lebih mulia ketimbang kita sholat 1000 kali di tempat yang lain. Itu lebih khusus. Kalau kita sholat di Masjid Al-Aqsa sekali itu lebih utama kita sholat 500 kali di tempat lain. Itu secara khusus Nabi menyebutkan. Maka itu artinya penghargaan dan pemuliaan kepada tempat yang disebutkan oleh Rasulullah itu menjadi tuntunan buat kita untuk tidak boleh menganggap biasa-biasa tempat itu sebagaimana tempat lainnya. Itu, ya. Maka kata Rasulullah, la tushaddu
Ar-rihal tidak boleh memaksakan diri untuk mengadakan perjalanan jauh ya, kecuali ada 3 tempat. Itu. Jadi kalau kita kan biasa itu memaksakan diri pergi itu tidak boleh, kecuali yang boleh itu memaksakan diri artinya ya bagaimana caranya kita bisa menabung, bagaimana cara menjaga kesehatan, ada kesempatan, ada rezeki, kunjungi Masjidil Haram, yang kedua kunjungi Masjid Nabawi, yang ketiga kunjungi Masjid Aqsa. Itu boleh memaksakan diri. Itu saking pentingnya itu. Jadi tidak boleh ada seseorang memaksakan diri untuk mengadakan perjalanan jauh kecuali 3 masjid. Pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjid Aqsa. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Artinya kenapa? Karena itu ada penting secara spiritual. Itu ada titik-titik kekuatan situ. Maka orang dulu, mohon maaf, ya mungkin hari ini juga, kalau orang-orang kaya itu yang punya gaji tiap bulan ratusan juta, setiap ada permasalahan hidup, minggu depan dia berangkat pergi tawaf. Itu hanya untuk menghilangkan rasa gundah gulana itu jadi obat spiritual. Atau kalau tidak sempat ya sedekah kepada anak yatim, sedekah kepada panti-panti asuhan. Itu cara kita untuk mengobati spiritualitas kita yang orang susah tidur, orang susah apa, karena ada guncangan batin. Itu obatnya aja. Jadi ya kalau obat fisik ya silakan juga, tapi jangan abaikan obat-obat spiritualitas. Karena Rasulullah dalam Al-Quran tadi ini yang kita baca, kenapa kita diperintahkan mengagungkan, memuliakan tempat-tempat yang mulia, begitu juga sama dengan tadi hadis Nabi itu menghargai arah kiblat, arah sebelah kanan, itu tidak mungkin diarahkan ke situ kecuali ada hikmahnya, itu ada kebaikan dan rahasia terkandung di dalamnya. Ya, cuma ini karena keterbatasan pemahaman ilmu kita sehingga tidak sampai. Saya kira ini yang bisa kita share, berbagi, mudah-mudahan semakin menguatkan ya bahwa Islam ini adalah agama yang kepeduliannya sangat tinggi di dalam hal masalah etika, ya masalah adab baik, masalah lain ya masalah meludah ini jangan dianggap sepele ya, karena itu sesuatu yang berikan manfaat. Saya kira itu kepada Allah Subhanahu wa taala mari kita senantiasa bermunajat memohon agar hati dan pikiran kita selalu ditata untuk selalu menjaga ya dan ikut memuliakan tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah sehingga memberikan keberkahan dalam hidup kita, diberikan kemudahan mendapatkan rezeki, umur dan rezeki usaha kita senantiasa berkah dunia akhirat. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matikan dulu.